Dalam konteks perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak menerima dampaknya. Ini kan secara lahiriah. Apakah artinya secara rohani juga sama? Dan jika iya, artinya apakah semua orang yang memposisikan diri sebagai anak langsung menerima janji yang sama? Atau tetap ada ketentuan dan persyaratan berlaku? Mungkin seperti pengujian DNA rohani. Iya betul. Jadi tidak semua orang yang mengaku sebagai anak rohani seorang hamba Tuhan otomatis akan menikmati perjanjian yang sama seperti yang Tuhan berikan pada si hamba Tuhan. Jadi saudara penting sekali terus belajar membangun persekutuan yang hidup baik dengan Tuhan secara pribadi maupun dengan pemimpin rohani saudara. Karena kalau saudara tidak membuat kualitas hubungan yang sehat, ya tentu saja saudara tidak akan mewarisi DNA rohani yang sama. Nah, kalau saudara tidak mewarisi DNA rohani yang sama, Tuhan tidak berkewajiban untuk menggenapi janji yang Tuhan berikan pada si bapak rohani kepada saudara. Karena saudara kan cuma ngaku anak, tapi bukan sebagai anak yang beneran. Nah, ini dia ya. Makanya istilahnya itu Tuhan itu tahu mana orang yang cuma ngaku-ngaku anak, mana orang yang betul-betul mewarisi DNA rohani yang sama. Tuhan itu tahu. Jadi dia tidak pernah salah memberikan berkat. Padahal kalau saudara memahami prinsip ini dengan saudara mengupayakan terbangunnya DNA rohani yang sama, ya saudara belajar untuk mengadopsi dasar keyakinan, sikap hati, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai pelayanan yang sama seperti yang Tuhan bangun dalam hidup saya, ya otomatis saudara akan menikmati hasil perjanjian yang saya terima dengan Tuhan. Otomatis saudara tidak lagi ada dalam pergumulan. Kenapa? Nah, saudara ditebengin. Misalkan, ini saya kasih contoh ini ya. Saya kan punya anak lahiriah 2 orang gitu ya. Dengan keberadaan saya sebagai seorang ayah, ya puji Tuhan saya menikmati berkat secara finansial, secara keuangan. Nah, otomatis anak saya tidak perlu bergumul. Pengen beli es krim papa. Ya dia tinggal minta. Nah saya otomatis bisa memberi dengan mudah karena ya ini memang anak saya. Kalau anak tetangga saya harus tanya dulu sama bapak ibunya boleh enggak ini. Jangan sampai nanti saya kasih es krim sama anak tetangga, wah malah diomel-omelin sama ibunya. Oh bapak ya sembarangan ngasih es krim, anak saya lagi tidak boleh makan es krim lah, tapi anaknya mau. Ya tapi itu kan bukan ranahnya saya. Kan saya harus minta izin dulu sama yang punya anak. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku anak rohaninya Pastor Stephen Agustinus tapi tidak mewarisi DNA rohani yang sama, nah ini yang cilaka, saudara. Ya, dasar keyakinannya beda, sikap hatinya lain. Apalagi nilai-nilai pelayanan, nilai-nilai hidup yang dijalani berbeda. Wah ini cilaka. Karena walaupun saudara ngaku-ngaku anak rohani, Tuhan, Bapak dari semua orang itu memahami ini orang belum punya DNA rohaninya Pastor Stephen Agustinus. Jadi ya otomatis Tuhan tidak akan mengalirkan, tidak akan memberikan perjanjian yang sama. Tapi ketika saudara betul-betul mengadopsi dasar keyakinan yang sama, nilai-nilai hidup yang sama, sikap hati yang sama, otomatis Tuhan itu langsung mengalirkan, ya memberikan penggenapan janji seperti yang Dia berikan kepada saya untuk juga engkau nikmati. Sampai sini paham saudara? Jelas ya? Jadi gambarannya simple. Kalau saudara melihat ada orang ngaku, oh saya itu anak rohaninya Pendeta Stephen Agustinus.
Tapi orang itu masih terus bergumul dalam pergumulan hidup yang saya tidak pernah alami. Artinya orang itu cuma baru ngaku-ngaku, tapi belum betul-betul menikmati, menerima DNA rohani yang sama. Belum pernah menerima perjanjian Tuhan yang sama. Kalau sudah mewarisi DNA rohani yang sama, sudah dijamin, saya jamin. Karena ini yang saya lihat banyak dialami oleh anak-anak rohani yang beneran mengadopsi DNA rohani yang sama. Ya, apa yang menjadi titik kemenangan saya, itu otomatis menjadi kemenangan mereka semua. Apa yang saya nikmati sebagai berkat perjanjian Tuhan, itu otomatis menjadi berkat perjanjian yang mereka juga nikmati dalam hidup sehari-hari maupun dalam pelayanan mereka. Sampai sini paham ya saudara ya? Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami untuk betul-betul mewarisi DNA rohani yang sama, sehingga sebagaimana Tuhan membangun Pastor Stephen, Engkau membangun hidup kami. Engkau memberkati Pastor Stephen, Engkau juga memberkati setiap kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin dong. Haleluya, amin ya.